Di sekitar kita, ada banyak orang yang hidup dengan kebutuhan khusus fisik. Memahami hal ini penting agar sekolah, rumah, tempat kerja, dan ruang publik terasa lebih aman, adil, dan bermartabat untuk semua. Inklusi bukan sekadar membantu. Inklusi berarti memastikan setiap orang punya akses, kesempatan, dan penghormatan yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Di video ini, kita akan membahas pengertian, ragam, penyebab, tantangan, pendampingan, hak, dan peran kita bersama dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif. Kebutuhan khusus fisik adalah kondisi ketika seseorang mengalami keterbatasan pada fungsi tubuh, gerak, koordinasi, atau kekuatan fisik sehingga aktivitas tertentu menjadi lebih menantang. Kondisi ini bisa memengaruhi cara seseorang berjalan, berdiri, memegang benda, menjaga keseimbangan, atau berpindah tempat. Penyebabnya beragam. Ada yang terjadi sejak lahir, ada yang dipengaruhi faktor genetik, penyakit, cedera, atau komplikasi pada masa tumbuh kembang. Karena itu, yang perlu kita lihat bukan hanya kondisinya, tetapi juga hambatan di lingkungan yang membuat seseorang makin sulit berpartisipasi. Saat dukungan, alat bantu, dan aksesibilitas tersedia, banyak penyandang disabilitas fisik bisa belajar, bekerja, dan hidup mandiri dengan jauh lebih optimal. Disabilitas fisik tidak hanya satu bentuk, setiap kondisi punya karakteristik dan kebutuhan pendampingan yang berbeda. Cerebral palsy, misalnya, dapat memengaruhi gerak dan postur tubuh karena gangguan pada perkembangan otak yang mengatur koordinasi otot. Polio bisa menyebabkan kelemahan otot bahkan kelumpuhan, sehingga sebagian orang membutuhkan terapi jangka panjang atau alat bantu mobilitas. Amputasi adalah kondisi hilangnya sebagian anggota tubuh, baik karena kecelakaan, penyakit, atau tindakan medis tertentu. Spina bifida terjadi ketika tulang belakang tidak berkembang sempurna sejak dalam kandungan, dan ini dapat memengaruhi gerak serta fungsi tubuh lainnya. Muscular dystrophy adalah kelompok kondisi yang menyebabkan otot melemah secara bertahap sehingga aktivitas fisik bisa makin berat dari waktu ke waktu. Masih ada kondisi lain dengan gejala yang sangat beragam. Karena itu, pendekatan yang baik selalu berangkat dari kebutuhan orangnya, bukan asumsi kita. Dengan memahami ragam ini, kita jadi lebih siap memberi dukungan yang tepat, baik di rumah, sekolah, layanan kesehatan, maupun ruang publik. Penyebab disabilitas fisik bisa muncul pada tahap yang berbeda dalam kehidupan, mulai dari masa kehamilan, saat kelahiran, hingga setelah anak tumbuh. Sebagian kondisi berkaitan dengan faktor genetik atau kelainan bawaan yang memengaruhi pembentukan tubuh dan fungsi gerak sejak dini. Ada juga trauma saat persalinan, termasuk kurangnya oksigen atau cedera tertentu, yang dapat berdampak pada perkembangan fisik dan neurologis anak. Setelah lahir, infeksi, penyakit tertentu, atau kondisi seperti polio juga bisa menyebabkan gangguan gerak dan fungsi tubuh. Cedera akibat kecelakaan di rumah, di jalan, atau di tempat kerja dapat menimbulkan dampak fisik jangka panjang, termasuk amputasi atau gangguan mobilitas. Pada masa tumbuh kembang, kurangnya stimulasi dan penanganan dini juga bisa memperberat hambatan yang sebenarnya masih bisa diminimalkan. Jadi penyebabnya tidak tunggal. Setiap anak atau orang dewasa perlu dilihat riwayat dan kebutuhannya secara menyeluruh. Pemahaman ini penting agar dukungan yang diberikan tidak asal, tetapi benar-benar sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Mari lihat satu contoh yang sering dibahas dalam konteks risiko persalinan, yaitu trauma saat lahir yang mengganggu suplai oksigen ke otak bayi. Ketika bayi mengalami hipoksia otak atau kesulitan bernapas saat lahir, jaringan otak bisa terdampak dalam waktu yang sangat singkat. Dampaknya bisa terlihat pada tonus otot, koordinasi gerak, refleks, hingga perkembangan fisik dan neurologis di tahap berikutnya. Dalam sebagian kasus, anak mungkin membutuhkan pemantauan tumbuh kembang yang lebih ketat sejak bulan-bulan awal kehidupan. Karena itu, deteksi dini sangat penting. Semakin cepat tanda bahaya dikenali, semakin cepat pula intervensi medis dan terapi bisa dimulai.
Respons yang cepat bukan hanya soal menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga peluang anak untuk berkembang seoptimal mungkin. Dalam kehidupan sehari-hari, tantangan yang dihadapi seringkali jauh lebih luas daripada yang terlihat di permukaan. Aktivitas yang bagi orang lain terasa sederhana, seperti mandi, berpakaian, naik tangga, atau naik kendaraan, bisa membutuhkan waktu, tenaga, dan bantuan tambahan. Di sisi sosial, masih ada tatapan, stigma, atau anggapan meremehkan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman atau tidak diterima. Di sekolah, hambatannya bisa berupa ruang kelas yang tidak aksesibel, fasilitas yang terbatas, atau metode belajar yang belum adaptif. Di dunia kerja, tantangan bisa muncul saat proses rekrutmen, penyesuaian tugas, akses gedung, atau transportasi menuju tempat kerja. Tekanan yang terus-menerus ini juga dapat memengaruhi kesehatan mental, termasuk rasa lelah, cemas, kesepian, atau menurunnya kepercayaan diri. Yang perlu diingat, banyak tantangan itu bukan semata karena kondisi fisiknya, tetapi karena lingkungan belum cukup mendukung. Saat akses dibuka dan sikap masyarakat berubah, ruang untuk mandiri dan berpartisipasi juga ikut terbuka. Pendampingan yang baik dimulai dari melihat kemampuan, bukan hanya keterbatasan. Tujuannya adalah membantu seseorang berkembang seoptimal mungkin. Komunitas dukungan sangat berarti, karena keluarga dan penyandang disabilitas bisa saling berbagi pengalaman, informasi, dan semangat. Stimulasi sosial juga penting. Ajak anak atau anggota keluarga berinteraksi, bermain, belajar, dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Latihan fisik yang sesuai dapat membantu kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi, tentu dengan arahan yang aman dan terukur. Alat bantu mobilitas seperti kursi roda, walker, tongkat, atau ortosis dapat meningkatkan kenyamanan dan kemandirian bila dipilih dengan tepat. Terapi profesional, termasuk fisioterapi, terapi okupasi, dan layanan medis lain, sering menjadi bagian penting dari pendampingan jangka panjang. Yang paling penting, pendampingan perlu konsisten, realistis, dan penuh hormat pada pilihan serta martabat orang yang didampingi. Peran orang tua dan lingkungan sangat besar, karena dukungan sehari-hari sering menjadi fondasi utama perkembangan anak. Stimulasi yang konsisten membantu anak membangun kebiasaan, keberanian mencoba, dan kemampuan yang bertambah sedikit demi sedikit. Kemandirian juga perlu dilatih secara bertahap. Mulailah dari tugas sederhana yang sesuai usia dan kemampuan, lalu tingkatkan perlahan. Di rumah dan di sekolah, lingkungan yang aksesibel membuat anak lebih mudah bergerak, belajar, dan berpartisipasi tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Aksesibilitas bisa berupa jalur landai, pegangan tangan, ruang yang cukup untuk alat bantu, dan sikap yang sabar serta tidak merendahkan. Saat keluarga, sekolah, dan masyarakat bergerak bersama, anak punya lebih banyak kesempatan untuk tumbuh dengan percaya diri. Dukungan bagi penyandang disabilitas bukan semata urusan belas kasih. Ini adalah soal hak yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, salah satu landasan pentingnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang setara dan bebas dari diskriminasi. Hak itu mencakup pendidikan inklusif, sehingga peserta didik dengan disabilitas dapat belajar dengan dukungan yang sesuai kebutuhannya. Hak lainnya adalah aksesibilitas fisik di fasilitas umum, transportasi, dan layanan publik agar mobilitas tidak terhambat oleh desain lingkungan. Layanan kesehatan yang layak juga penting, termasuk pemeriksaan, rehabilitasi, terapi, dan dukungan berkelanjutan yang mudah diakses. Sekarang kita lihat satu studi kasus penelitian dari Eswatini yang memberi gambaran penting tentang pengalaman perempuan dengan disabilitas mobilitas dalam layanan kesehatan ibu. Penelitian ini menyoroti pengalaman mereka selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, dilihat dari sudut pandang para bidan yang merawat. Temuan pertama menunjukkan adanya hambatan fisik dan akses layanan, seperti fasilitas yang belum sepenuhnya ramah bagi pasien dengan keterbatasan mobilitas.
Temuan kedua berkaitan dengan kebutuhan komunikasi, pendampingan, dan penyesuaian layanan agar ibu merasa aman, dihargai, dan dipahami kebutuhannya. Temuan ketiga menekankan bahwa kesiapan tenaga kesehatan, pelatihan, dan dukungan sistem sangat memengaruhi mutu perawatan yang diterima. Studi ini mengingatkan kita bahwa inklusi di layanan kesehatan tidak cukup berhenti pada niat baik. Sistemnya juga harus siap. Pelajaran dari Eswatini juga relevan lebih luas. Saat layanan dirancang aksesibel dan manusiawi, pengalaman pasien bisa berubah secara nyata. Itulah mengapa kebijakan, fasilitas, pelatihan, dan sikap profesional perlu bergerak bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Pada akhirnya, kebutuhan khusus fisik perlu dipahami dengan pengetahuan, empati, dan tindakan yang nyata. Dukungan yang optimal bukan keistimewaan, tetapi hak setiap orang. Penanganan dini bisa membuka peluang perkembangan yang lebih baik. Lingkungan yang inklusif pun tidak hadir sendiri. Kita membangunnya bersama, dari rumah sampai ruang publik. Kalau kita mau mendengar, menyesuaikan, dan membuka akses, lebih banyak orang bisa hidup mandiri, dihargai, dan ikut berperan penuh dalam masyarakat. Itulah inti dari inklusi yang bermartabat.